Saya Ame Priong atau biasa dipanggil Mas Priyo. Saya owner dari Tengkleng Balak Mas Priyo. Sekarang tengkleng balak Mas Prio sudah mau menginjak 1 tahun nih. Nah, Mas Prio, kenapa buat tengkleng di Lampung? Ya, jadi waktu saya kuliah di Jogja itu dari tahun 2009 yang lalu ya. Jadi saya ada 3 makanan yang menurut saya itu paling khas dan paling bisa untuk saya bawa ke Lampung. Karena ketiga makanan ini waktu itu saya cobain langsung kayak wah ini cocok banget nih di desa yang memang besar di Lampung ya. Jadi pertama itu ada ayam geprek, kedua itu adalah tengkleng, dan ketiga itu sate kelatak. Nah, dan 3 makanan ini pun tiga-tiganya kalau ada teman saya dari Lampung, dari Jakarta, dari Bandung itu ke Jogja, itu biasanya saya ajak makan 3 makanan ini. Nah, kalau mereka diajak ke sini, biasanya mereka pasti akan bilang kalau itu enak. Nah, jadi menurut saya itu udah valid ya. Cuman kebetulan waktu tahun 2015 kalau nggak salah, itu di Lampung udah ada yang buka yang geprek duluan. Dan juga ada salah satu brand yang cukup besar ya, itu bikin ayam geprek sehingga jadi nasional. Jadi lumayan dikenal di tahun 2015. Jadi saya udah tinggalan kalau mau buka ayam geprek lagi. Nah makanya akhirnya saya buka tengkleng. Karena yang kedua adalah tengkleng, makanan yang menurut saya cocok banget untuk orang Sumatera. Cuman di tengkleng balak pun akhirnya saya juga ngeluarin produk sate kelatak. Kayak gitu. Bisa nggak Mas Prio ceritain bagaimana awal mula berdirinya tengkleng balak di Lampung? Ya, jadi tengkleng balak Mas Bro ini sebenarnya rencananya udah lama. Jadi udah semenjak saya kembali di Lampung itu saya udah punya rencana untuk bikin tengkleng. Tapi kebetulan memang banyak yang harus dikerjakan ya karena juga saya harus cari tempat, cari tenaga kerjanya, kalau ngebangun tempat. Akhirnya karena saya nyari-nyari tempat mau sewa dan lain-lain nggak dapet, karena bangun sendiri untuk bangunannya. Jadi bangun dari nol dan itu juga butuh waktu yang lumayan lama ya karena beberapa kali saya ketemu tukang yang kurang bagus tukangnya. Jadi sempat molor, sempat telat itu sampai setengah tahunan lah dari rencana untuk pembukaan Tengkleng Balak Mas Priyo. Nah, itu waktu pembukaan. Tapi setelah bangunannya udah jadi, akhirnya saya riset dulu nih. Riset dulu validasi bahwa makanan tengkleng ini cocok untuk masyarakat kampung. Karena sebenarnya kan kalau tengkleng balak ini masakannya tengklengnya tuh khasnya dengan resep yang dari Jogja. Jadi kalau di Solo itu dia tengklengnya ada kuahnya, agak cair. Nah kalau di tengkleng balak ini dia cenderung warnanya hitam, lebih pekat untuk rasanya karena memang nggak begitu banyak kuah. Jadi kalau di Solo itu yang kuah kuning gitu ya. Nah, makanya kalau di tengkleng balak itu yang kuah hitam karena pakai kecap. Nah inilah yang akhirnya saya riset dulu apakah cocok untuk di lidah orang Lampung. Karena kan makanan Jogja cenderung lebih manis ya. Sedangkan kalau di Lampung lebih suka yang gurih-gurih, yang pedas-pedas. Nah makanya kita riset dulu dan akhirnya kita sesuaikan. Makanya saya kasih nama tengkleng balak karena ini masakan tengkleng tapi yang udah disesuaikan dengan lidah Lampung. Karena kan balak itu bahasa Lampung ya, artinya besar. Jadi tengkleng balak itu tengkleng yang besar dari di bahasa Lampung. Jadi artinya makanan tengkleng balak ini tengklengnya itu sudah yang disesuaikan dengan lidah Lampung. Nah dari situ baru tuh setelah saya validasi, saya tes food dulu ke beberapa teman-teman dan juga kerabat dan juga masyarakat umum bahwa makanan ini sudah cocok dengan lidah Lampung, sudah divalidasi baru akhirnya saya buka. Sebelumnya dengan men-training karyawan dulu, melakukan rekrutmen dan kebetulan ini ada cerita menarik waktu itu. Jadi waktu itu di saat rekrutmen, itu di Lampung sedang terjadi musibah waktu itu listrik mati ya. Listrik mati kurang lebih selama hampir semingguan lah listrik itu mati. Itu karena gardu listrik yang pusat di Palembang kalau nggak salah itu ada yang rusak akhirnya listrik tuh nggak ada yang mengalir di Provinsi Lampung. Di 2 provinsi atau 3 provinsi gitu. Pokoknya Sumatera bagian selatan itu listrik mati semua. Nah jadi ini kita kesulitan karena listrik mati, sinyal juga jadi jelek, internet juga nggak ada kan ya gitu ya. Karena ini kan tempat masih baru nih, belum kita setup untuk internetnya. Kita mau ngidupin genset pun
juga sama aja, maksudnya ngabisin bensin tapi sinyal nggak ada, akhirnya kita kesulitan untuk menghubungi calon-calon karyawan yang ingin masuk di Tengkorak Balak Mas Prio. Padahal waktu itu karyawannya banyak ya yang udah mendaftar, cuma karena mati lampu, mereka juga mungkin sinyal nggak ada ya, jadi kita hubungi juga jadi susah. Jadi akhirnya yang dipanggil itu hanya orang-orang yang bisa dihubungi aja gitu, yang kebetulan mungkin yang handphonenya ada sinyal atau di rumahnya ada WiFi dan lain sebagainya. Nah akhirnya karena hal tersebut, jadi kita sebenarnya nggak begitu maksimal juga untuk perekrutan. Akhirnya kita ambil yang memang secara standar ya, standar perekrutan kita itu yang sudah cukup aja. Jadi kita nggak nyari yang bagus sekali, karena itu kendala di pemanggilan karyawan. Ini kita cari yang cukup aja, yang penting mereka mau kerja walaupun masih ada yang belum pernah masak, ada yang mendaftar jadi tukang masak tapi dia belum pernah ada pengalaman kerja untuk masak dan lain-lain sebagainya. Akhirnya itu jadi salah satu challenge kita lah, challenge challenge saya di Tengkorak Mas Priyo, untuk gimana caranya kita tetap sesuai dengan target, kita bisa training dulu gitu ya. Walaupun tempat juga waktu itu masih 90%, akhirnya mau nggak mau dengan kondisi seperti itu karena listrik nggak ada dan lain-lain sebagainya, kita tetap bisa laksanakan training gitu. Apa sih tantangan terbesar waktu awal mendirikan Tengkleng Balak Mas Prio? Itu ya kalau tantangan terbesar tuh pertama tadi masalah perekrutan. Yang kedua adalah pemasaran sebenarnya ya. Jadi kalau di sini problemnya di perekrutan dan pemasaran, karena kebetulan Tangerang Balak ini kan tempatnya bukan tempat yang di pinggir jalan, bukan juga di tempat yang strategis banget ya. Jadi agak masuk di jalan yang bukan jalan utama yang besar dan dengan kondisi posisi dia agak masuk ke dalam. Nah, jadi memang saya harus muter otak untuk gimana caranya untuk menggunakan tengkleng, apalagi tengkleng saat itu sebuah makanan yang masih orang tuh nggak tahu. Ada yang bilang bahkan saya sebut tengkleng aja masih ada yang suka salah, ada yang bilang tengleng, ada yang bilang tengkleng dan lain sebagainya lah. Pokoknya karena memang masyarakat Lampung banyak yang belum tahu apa sih tengkleng itu gitu. Bahkan ketika saya jelaskan dan saya sajikan makanan tulang sempat heran. Bahkan ada yang bilang kalau ini makanan apa nih tulang semua kan ya gitu. Karena tengkleng itu memang masakan tulang ya. Jadi makanya tantangannya itu kita harus edukasi dulu dan juga untuk mengenalkan tempatnya di sini. Alhamdulillahnya dengan pengalaman saya udah kebetulan ini bukan bisnis saya yang pertama ya. Jadi ini bisnis saya yang udah kesekian. Jadi saya udah punya pengalaman untuk pemasaran terutama di Lampung ya. Jadi saya memanfaatkan itu, saya sudah riset pasarnya juga, yang kebetulan juga punya rekan-rekan dari media yang membantu, baik itu dari media online ataupun juga dari media cetak. Akhirnya kita maksimalkan di situ pemasarannya, brand awareness-nya. Alhamdulillah waktu dari opening hingga hari ini Tengkorak Balak Mas Priyo udah ramai dikunjungi oleh pelanggan gitu. Apa sih yang buat Tengkleng Balak Mas Prio itu istimewa? Nah itu ya seperti yang udah saya ceritain tadi, ini Tengkorak Balak Mas Priyo ini tengklengnya khasnya khas Jogja gitu. Jadi kalau khas Jogja itu dia kuahnya bukan kuah kuning, tapi kuah yang berwarna gelap dan lebih pekat. Jadi secara bumbu itu dia lebih nempel dengan dagingnya. Nah, dan juga pakai kecap. Nah, cuman karena di Lampung kalau terlalu manis juga kurang disukai oleh orang, akhirnya itu kita modifikasi, kita sesuaikan. Jadi lebih banyak rempahnya dan juga rasanya kalau minta pedes itu biasanya kita kasih pedes yang sesuai dengan lidah orang Sumatera. Nah, jadi kalau orang Lampung makan di Tengkorak Balak Mas Priyo, insya Allah lidahnya cocok. Ada nggak sih Mas Prio menu andalan selain Tengkleng Balak? Oh ada, karena kan kita juga ada sate kelatak dan juga yang cukup ramai ternyata di sini kita ada gulai kepala kambing yang ternyata memang banyak peminatnya nih di Lampung, gulai kepala kambing. Dan juga kita ada makanan khas lain yang mungkin nggak ada di Lampung ya, sate buntel misalnya. Dan juga minuman-minuman yang khas juga nih dari Jogja. Jadi makanya
Kalau teman-teman pengen nyicipin masakan yang khas, yang beda dari tempat yang lain, yang mungkin jarang ditemuin di Lampung ya, itu bisa cobain di Tengkleng Balak Mas Priok. Karena di Tengkleng Balak Mas Priok itu istimewa dagingnya.